Pernahkah Anda membayangkan sebuah peradaban megah hilang hanya dalam satu malam? Ribuan tahun lalu kota-kota ini berdiri dengan sombongnya. Namun kesyirikan dan pembangkangan mereka telah mengundang murka yang tak terbayangkan. Kitab-kitab suci Samawi, Yahudi, Nasrani, hingga Al-Quran telah memberikan peringatan keras melalui kisah-kisah kaum yang dibinasakan. Tapi benarkah ini hanya sekadar dongeng pengantar tidur? Arkeologi modern mulai menyingkap tabir gelap itu. Dari padang pasir Jazirah Arab yang membara hingga pesisir semenanjung Napoli di Eropa, reruntuhan bisu ini menjadi saksi nyata bagaimana azab Allah bekerja. Batu-batu yang menghitam, sisa-sisa jasad yang membatu, hingga kota yang terkubur di bawah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Kali ini kita akan membahas 7 kota yang dihapus dari peta dunia karena menyembah berhala dan mengingkari Sang Pencipta. Mari kita mulai pembahasannya. Kita awali perjalanan ini dari sebuah tempat yang kini menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi, Madain Saleh. Ribuan tahun silam, tempat ini bukanlah gurun yang sepi, melainkan rumah bagi kaum Samud, sebuah peradaban yang sangat maju dan unggul pada masanya. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam arsitektur. Alih-alih membangun rumah dari tanah liat, mereka memahat tebing-tebing batu raksasa menjadi istana dan tempat ibadah yang megah. Kemegahan yang sekilas akan mengingatkan Anda pada situs Petra di Yordania. Namun di balik dinding-dinding batu yang kokoh itu, tumbuh sebuah kesombongan yang besar. Ketika Nabi Saleh alaihissalam datang membawa risalah ketauhidan dan mengajak mereka kembali menyembah Allah, kaum Samud justru menolaknya dengan penuh kebencian. Bukannya bertaubat, mereka justru mengusir sang Nabi dan tetap memilih menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa aman di dalam rumah-rumah batu mereka. Merasa bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa meruntuhkan benteng tebing tersebut. Tapi keamanan itu hanyalah ilusi. Akibat keingkaran yang melampaui batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Bukan pasukan perang yang datang, melainkan suara petir yang menggelegar dahsyat dari langit. Getaran dan suara yang menggentarkan itu meluluh lantakkan peradaban bangsa Samud dalam sekejap. Seluruh penduduknya tewas secara mengenaskan, meninggalkan bangunan-bangunan indah. Mereka menjadi kota mati yang tak berpenghuni hingga hari ini. Bergeser ke wilayah pegunungan Yaman, tepatnya di antara Amman dan Hadramaut, hiduplah sebuah bangsa raksasa yang dikenal sebagai kaum Ad. Mereka bermukim di wilayah subur bernama Ash-Shihr, sebuah daratan yang menjorok indah ke arah laut. Kaum Ad bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah bangsa yang dianugerahi fisik yang kuat dan kekayaan yang melimpah. Namun sayang, kemegahan itu justru memupuk sifat tamak dalam hati mereka. Mereka membangun monumen-monumen tinggi hanya untuk pamer dan tidak pernah merasa puas dengan segala kemewahan duniawi yang telah mereka peroleh. Ketamakan ini membawa mereka pada kesesatan yang jauh. Kaum Ad secara terang-terangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak ajaran ketauhidan dan lebih memilih untuk menyembah berhala, mengabaikan peringatan bahwa segala kekuatan yang mereka miliki hanyalah titipan semata. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentaranya yang tak terlihat. Bukan api, bukan pula gempa, melainkan angin dingin yang sangat kencang. Angin yang tampak tenang di awal, berubah menjadi badai dahsyat yang menyiksa selama 7 malam 8 hari. Kekuatan fisik mereka yang luar biasa tidak ada gunanya di hadapan badai ini. Seluruh penduduk kaum Ad tewas membeku dan tersapu habis, meninggalkan negeri yang dulunya megah menjadi puing-puing sunyi yang tertelan sejarah. Meninggalkan Jazirah Arab, kita menuju ke benua Eropa, tepatnya di tenggara kota Napoli, Italia. Di lembah Gunung Vesuvius, pernah berdiri sebuah kota pelabuhan yang sangat maju pada era Romawi kuno bernama Pompei.
Kota ini telah eksis sejak abad ke-6 Masehi sebagai pusat kemegahan dan gaya hidup. Namun di balik keindahan arsitekturnya, Pompei dikenal dunia sebagai pusat kemungkaran yang tak terkendali. Kota ini dipenuhi dengan tempat-tempat pelacuran dan praktik perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Penduduknya terjebak dalam tradisi pesta pora yang liar, pergelutan yang syarat kekerasan, hingga perilaku seksual menyimpang yang tumbuh sangat subur. Kebejatan moral ini akhirnya menemui titik akhirnya pada tahun 79 Masehi. Tanpa peringatan, Gunung Vesuvius meletus dengan kekuatan yang dahsyat, menyemburkan awan panas dan hujan abu yang mengubur seluruh kota dalam sekejap. Pompei dinyatakan hilang dari peradaban selama 1.600 tahun, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Yang mengejutkan dunia, reruntuhan itu menyimpan jejak azab yang mengerikan. Jasad-jasad manusia ditemukan membatu dalam kondisi terawetkan sempurna. Mereka terkunci dalam beragam pos tragis, seolah waktu berhenti tepat di tengah-tengah kemaksiatan yang sedang mereka lakukan. Kita beralih ke wilayah rendah di sekitar Laut Mati, tempat di mana dua kota legendaris, Sodom dan Gomorrah, pernah berdiri. Kota ini dihuni oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, sebuah masyarakat yang tercatat dalam Al-Quran, dan Alkitab memiliki perilaku yang sangat menyimpang. Mereka tidak hanya mengabaikan ajaran ketauhidan, tetapi juga gemar melakukan perbuatan homoseksualitas yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya. Ketika Nabi Lut alaihissalam berusaha membimbing mereka kembali ke jalan yang benar, mereka justru membalasnya dengan persekusi dan tindak kekerasan. Keingkaran mereka telah mencapai puncaknya, menantang kesabaran Sang Pencipta. Hingga akhirnya, azab yang tak terelakkan itu datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat kaum yang melampaui batas ini dengan sebuah kehancuran total yang mengerikan. Langit yang tadinya tenang tiba-tiba menumpahkan hujan batu belerang panas yang membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Tidak berhenti di situ, tanah tempat mereka berpijak diguncang oleh gempa dahsyat yang menjungkir balikan kota tersebut. Seluruh penduduk yang ingkar tewas, mengenaskan, tertimbun di bawah reruntuhan bebatuan panas. Temuan arkeolog modern memperkuat kisah ini, menunjukkan adanya bukti kehidupan di sekitar Laut Mati pada periode 1800 hingga 2350. Sebelum Masehi yang hancur seketika akibat bencana seismik dan benda langit yang jatuh mematikan. Di balik gundukan pasir yang sunyi, tersimpan sebuah nama yang menggetarkan sejarah, Haqf. Secara harfiah, Haqf bermakna pasir yang miring, sebuah wilayah yang konon menjadi tempat bermukim bagi sebagian dari kaum Ad. Namun Haqf memiliki catatan kelam yang lebih dalam dari sekadar tempat tinggal. Penduduk Haqf tercatat sebagai umat manusia pertama yang kembali menyembah berhala, tepat setelah bumi dibersihkan oleh banjir bandang besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengabaikan bukti kekuasaan Tuhan yang masih segar dalam ingatan sejarah, dan justru memilih untuk kembali ke jalan kesesatan yang sama. Keingkaran penduduk kota Haqf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengundang bencana yang tak terbayangkan nalar manusia. Langit Haqf tiba-tiba mengamuk, mengirimkan angin yang sangat kencang dengan kekuatan yang sangat mematikan. Ini bukan sekadar badai biasa. Angin tersebut berputar dengan kecepatan luar biasa hingga mampu memutar kepala penduduknya sampai putus dari badan mereka. Dalam sekejap, kota Haqf berubah menjadi pemandangan horor yang nyata, menyisakan jasad-jasad tanpa kepala yang bergelimpangan di mana-mana. Sejarah mereka terkubur bersama pasir miring yang menjadi saksi bisu betapa pedihnya azab bagi mereka yang melampaui batas. Kita menuju ke sebuah perairan raksasa yang memisahkan benua Asia dan Afrika, Laut Merah. Membentang sejauh 1.900 km dari semenanjung Sinai hingga Teluk Aden, laut ini menyimpan misteri yang luar biasa.
Namanya diambil dari fenomena alam unik, di mana airnya akan berubah warna menjadi merah darah saat populasi ganggang Trichodesmium erythraeum meledak di permukaannya. Namun sejarah mencatat Laut Merah bukan hanya sebagai jalur perdagangan, melainkan saksi bisu dari sebuah pelarian besar. Disinilah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya terdesak oleh kejaran pasukan Firaun yang sangat kejam. Saat itu mereka terhalang oleh luasnya samudra tanpa jalan keluar, sementara di belakang mereka debu pasukan perang Firaun mulai terlihat mendekat. Dalam keputusasaan itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam mengetukkan tongkatnya ke permukaan air. Seketika Laut Merah terbelah, menciptakan jalan kering yang membelah samudra menuju Jazirah Arab. Firaun yang dibutakan oleh kesombongan tanpa ragu membawa seluruh pasukannya masuk ke dalam jalan tengah laut tersebut untuk terus mengejar. Namun, sebelum mereka sampai di tepian, dinding air yang menjulang tinggi kembali menyatu dengan kekuatan dahsyat. Laut Merah seketika berubah menjadi kuburan raksasa bagi Firaun dan pasukannya, membinasakan mereka tanpa sisa di dasar samudra terdalam. Kita sampai pada lokasi terakhir yang berada di wilayah Arab Saudi, tepatnya di antara Mina dan Muzdalifah, sebuah tempat bernama Lembah Muhasir. Lembah ini menjadi saksi bisu dari puncak kesombongan seorang penguasa dari Yaman bernama Raja Abraha. Didorong oleh rasa iri dan ambisi yang meluap, Raja Abraha memimpin pasukan besar yang menunggangi gajah-gajah perkasa. Tujuan mereka hanya satu, meruntuhkan Ka'bah di Makkah agar orang-orang beralih ke rumah ibadah yang ia bangun sendiri. Dengan langkah sombong, mereka merasa tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menghentikan barisan gajah tersebut. Namun, tepat saat mereka memasuki Lembah Muhasir, langkah pasukan raksasa ini terhenti seketika. Bukan oleh pasukan perang manusia, melainkan oleh gerombolan burung ababil yang menutupi langit. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung tersebut menjatuhkan batu-batu panas yang dibawa langsung dari neraka. Akibatnya sangat mengerikan. Raja Abraha beserta seluruh pasukan dan gajah-gajahnya seketika meleleh dan hancur berantakan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah kebinasaan mereka diabadikan selamanya dalam Al-Quran melalui surah Al-Fil, menjadi peringatan abadi bagi siapa saja yang mencoba melawan ketetapan Sang Pencipta. 7 tempat, 7 kisah, dan 1 pelajaran besar yang sama. Bahwa tembok beton yang kokoh, pahatan batu yang megah, hingga pasukan gajah yang perkasa, semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota-kota yang kita bahas tadi bukanlah sekadar puing-puing mati, melainkan pesan terbuka bagi kita yang masih hidup hari ini. Bahwa kejayaan tanpa ketaatan hanya akan berujung pada kehancuran. Sahabat umat muslim, terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah ini hingga akhir. Semoga kisah ini mempertebal iman kita dan menjauhkan kita dari sifat sombong serta ingkar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.